Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di sore hari ini. Engkau telah mempersatukan kami warga jemaat dan para pelayan-Mu. Kami semua telah Engkau sertai berangkat dari rumah kami masing-masing menuju persekutuan ini. Kami mendapati keluarga yang menjadi tuan rumah ibadah keluarga gereja-Mu dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kami sungguh rindu akan firman Tuhan yang menguatkan kami serta yang mengajar kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, semuanya itu kami kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Datanglah Tuhan mengajar kami. Kami telah siap sedia menerima firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku seiman kepada Yesus Kristus, mari kita gumuli firman Tuhan yang akan menasihati kita tentang bekerja, bahwa kita mestilah bekerja untuk Tuhan. Kita baca dari kitab Amsal pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, berliput tangan sebentar lagi, duduk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, begitu kita lahir kita sudah memiliki panggilan masing-masing. Dan panggilan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Agar kita mampu melakukan panggilan Tuhan itu, terpilih untuk itu telah Tuhan titipkan dalam pribadi kita masing-masing. Bibit ini biasa kita sebut dengan talenta. Talenta itu berkembang dengan sendirinya, memiliki talenta yang luar biasa atau memiliki bakat yang hebat. Sesungguhnya itu belumlah cukup untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang luar biasa. Karena apabila hanya dengan talenta saja, dengan bakat saja yang ada dalam diri kita, maka sangat sulit rasanya diri kita bisa berkembang dengan hebat. Seiring dengan itulah orang bijak berkata bahwa tingkah laku adalah sama fungsinya, sama hebatnya dengan bakat. Bagi kita di sore hari ini diajarkan agar kita berperilaku sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Dengan perilaku yang baik dibarengi dengan talenta yang hebat, maka setiap harinya kepribadian kita akan berkembang melebihi dari manusia biasanya. Dan itu yang Tuhan harapkan dari setiap kita pengikutnya, agar kita memiliki nilai plus. Paulus berpesan kepada kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12b, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Tadi kemampuan, ability atau talenta yang kita miliki adalah sama kuatnya, sama hebatnya dengan perilaku. Agar hal itu tercapai, jadilah menjadi teladan. Kita sektor 2 khususnya, jadilah menjadi teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam perlakuan, kesetiaan, juga dalam kesucian. Kita mengakui bahwa sampai saat ini, terlebih karena musim corona, begitu susah mencari pekerjaan. Mungkin ada saudara kita yang sudah pulang dari perantauan karena di PHK, atau mungkin tidak di PHK tapi dirumahkan, sudah pasti dengan gaji yang berkurang. Anak kita yang baru lulus SMA
mencoba melamar pekerjaan, juga kita akui begitu sulit. Apabila di kondisi saat ini mencari pekerjaan begitu susah, meskipun seseorang memiliki gelar, tetapi gelarnya tidak laku kemana-mana. Anggo gawe tukang tarik beca dari mana HP sarjana hukum, lalu dia main anggo namar sekolah. Artinya dengan mengetahui susahnya mencari pekerjaan, kita saat ini yang memiliki pekerjaan, semestinya lah kita bersyukur. Kalaupun pekerjaan kita mungkin tidak sebanyak dari gaji yang orang lain terima. Ketika kita yang ada di sektor 2 ini belum ikut dirumahkan, masih berangkat bekerja setiap hari, meskipun gajinya tak seberapa, bersyukurlah. Karena orang sana begitu susah mencari pekerjaan. Apabila kita masih memiliki ladang, tunggu satu pupe adong bepesing dahunot adong dalam dingulta, bersyukurlah dengan itu. Tetapi di semuanya itu jadilah teladan. Kita pemilik kebun, mungkin yang mempekerjakan suara kita, jadilah teladan. Kita yang bekerja, kalaupun pekerjaan kita tidak begitu hebat jabatannya di perusahaan, di sana jadilah karyawan teladan. Tetapi nyatanya kalau kita perhatikan, tidak sedikit orang Kristen, mungkin juga kita yang di sini, yang sudah memiliki pekerjaan, dia kadang-kadang tidak maksimal bekerja. Dia memiliki kebun, kalaupun hanya sedikit, dia tidak maksimal bekerja di kebunnya, atau kurang menggunakan waktu yang ada. Baru gutuk musim itu dia, mau disuruh anak kau nalau kerja itu kebun, baru gutuk musim itu, mau lihat terpedok kebun si kerjaan. Labor hak itu kebun, murhim do bebuhina, lumayan do pedok kebun si topoto. Buah malalahan ada di gunung meletus sudah ngahacu, ngarong be si topoto. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada beberapa prinsip hidup yang perlu kita hidupi agar kepribadian kita semakin hari semakin lebih baik. Prinsip yang pertama, tidak akan menjadi beban. Kalau kita sebagai anak, harusnya kita harus berkata, aku tidak menjadi beban bagi orang tua. Mungkin aku belum bisa bekerja, tapi aku harus sungguh-sungguh belajar agar aku menjadi orang pintar dan dapat beasiswa, sehingga tidak lagi terbeban orang tua aku memikirkan uang sekolahku. Mestinya begitu anak-anak sekolah. Para ibu-ibu sebagai istri di rumah juga harus punya prinsip, saya tidak akan jadi beban di keluarga. Gari buban inatai di jauh suntuk amat yang mikiri kaguda kumpang ibuan ngabaga namar birong saya nak pirang dobe kalau pakai lakoni saya dia ngabaga dulu si main nak kariting dobe pakai tikoni bisa dia sudah makasih pikiran enak Toro nian 7 kali itu saya 49. Setuju memang perlu penampilan. Tetapi kalau itu menjadi beban, kita harus punya prinsip. Saya tidak akan menjadi beban bagi siapapun, apalagi di keluarga. Bukan hanya si istri, si suami juga haruslah punya prinsip demikian. Saya tidak menjadi beban. Dan waktu betong nata, dan merasa terbeban, tua mata. Orang dong madok. Akhirnya tiki mangula mata ini pas sudah di nawaka atau belum mati yang kencing. Berarti amat tega diri ban. Harus memang si penanggung jawab jadi ban. Mungkin ada juga di keluarga kita saudara yang menumpang. Apakah adik atau anak saudara, bahkan juga orang tua dari pihak laki si perempuan, itu juga sering menjadi beban. Maka semuanya kita mestilah punya prinsip yang pertama, saya tidak akan menjadi beban. Yang kedua, kita punya prinsip jangan aji mumpung. Mumpung ini ada pesta, ada kesempatan bungkus. Ibu yang pernah gaya langon, ijai udah bidupus nih mau lihat dia. Suatu naga itu pinalo. Mumpung ada orang yang mentraktir, pesan. HP nama traktir paling jus jeruk di calo. HP mana jus lemon, jus jeruk, kopinya lebih gumuran dari mana? Puasa parani mana? Mumpung ada yang mentraktir. Terhadap tapi jangan pengidongan ngalewat tiki. Alelewat kita pikir-pikir hendak nanggo ditarik ngoti. Mumpung. Mungkin dia lupa. Semoga lupa. Artinya banyak orang jangan berbuat baik karena memang ada orang yang berperilaku mumpung. Itu artinya akan menghilangkan berkat dari kita
apabila kita secara negatif memanfaatkan kata mumpung. Yang ketiga, jangan membiasakan diri berhutang. Memang secara ekonomi, kalau kita tidak berhutang, tidak ada harta. Kalau kita tidak berani mengkredit, misalnya kereta, kita sangat sulit memiliki kereta. Anggo jolo pa pungut-pungut ta jolo ako sa 2 juta manuhor sa kereta tak marna pungut. Alian go di kredit, boleh kan pungut. Jangan berhutang, artinya kalau kita berhutang, kalau sudah ada kita pikirkan untuk membayarnya itu peningkatan secara ekonomi. Yang menjadi masalah semuanya menjadi hutang. Dan bui bemanang gua laring cuma. Dampaknya itu kemana? Ke perilaku. Orang tidak akan percaya. Ketiga prinsip itu sangat perlu bagi kita agar kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam sikap, dalam kasih, dan dalam kesucian. Yang menjadi kendala bagi banyak orang sehingga tidak mampu menghidupi ketiga prinsip tadi, masalahnya adalah hanya satu, malas. Kalau seandainya dia tidak malas, dia tidak akan parutang busuk. Dia tidak menjadi beban, tidak tega beraji mumpung. Sekaitan dengan itulah firman Tuhan berkata kepada kita, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Mungkin semua kita yang di sini tidak ada yang berterima kalau dijuluki dengan pemalas. Semua kita, menurut kita mungkin orang yang rajin. Tapi coba kita perhatikan, kita pelajari firman ini. Mungkin kita yang sudah merasa rajin juga selama ini, dengan firman ini kita akan semakin termotivasi. Raja Salomo menyuruh kita belajar atau melihat perilaku semut. Kita biasanya benci sekali dengan semut. Meloro pormis 2 bita itu tepat pasti. Meloro pormis 7 di jabutan itu terdigi hudi. Lagi mau bersama di pormis kita kesal perasaan. Seburut doa sanai. Tak sangat mati. Aduh harwa tersejar siap pormis. Di sini Raja Salomo mengajar kita yang pertama ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia tetap bekerja. Kita manusia, sudah ada pun yang menyuruh, sudah ada pun yang memerintah, masih banyak alasan. Raja itu dadang iya, atau bintang laut. Nasional Arabio iya, sabar, tidak usah di buru gila. Raja itu san, ya nanti itu masuk terus masuk moni. Habe ngadong na barsuru, ibidang barangkat. Ngadong bos na monitor, bos na ito tong itipitipon na. Mau lepas dibering ringgas mah, mau lepas so dibering mardehaleha mah. Manangisi pe anggorok somoni na punasa usaha. Oleh detik dibering ringgas, dukulik marmiami, bayi terpecah dari. Begitulah manusia pada umumnya. Tetapi rupanya semut tidak seperti itu. Semut meskipun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, bekerja sendiri. Semut bekerja tanpa disuruh, tanpa dipaksa, bekerja dengan bertanggung jawab. Ini satu pelajaran berharga bagi kita. Apa yang begitu penting kita petik dari sini? Sesungguhnya pekerjaan yang hasilnya maksimal adalah apabila kita bekerja karena diperintah oleh diri kita sendiri. Radi kita mangula udotan, kita sendiri na porhat marsul dirita. Kita sendiri nama monitor dirita, nama mimpi dirita, nama guru dirita. Nah pasti hasil di perkara juata maksimal daripada ikona di parenta. Jadi janganlah kita bekerja, apapun pekerjaan kita, agar orang lain melihat. Janganlah si istri bekerja di rumah agar suami senang. Janganlah si suami bekerja agar si istri melihat nampaknya dia suami yang bertanggung jawab. Tetapi bekerjakanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Tidak karena dipaksa, tetapi karena didorong oleh kemauan diri sendiri. Sama halnya dengan semut, tanpa diatur, tanpa diperintah, tanpa disuruh, dia bekerja dengan bertanggung jawab. Tentu apapun pekerjaan kita, yang kita kerjakan itu akan kita nikmati. Mula-mula kita main kira hobi kerja tai, mana HP kerja mana? Adang buradi banyak kamu kira kerja mana? Honan ini jauh, manusia piring nah lihat tina hamangan,
manusia itu dapatan lah pekerjaan rumah nih maksud. Ala itu terus duduk ganu pari di kolam, tataragi di kolam ganu pari, tok pinahari ganu pagi ganu sore di kolam, tong kayak di mesti kamar mandi, udah disuci, mulai pula 5 tahun, bah itu sebosan. Mungkin apa 5 tahun tuh lebih, mulai di bosan. Tapi kamar rumah tangga 5 tahun, ujungnya orang terus kerja, orang. Ya tunggu ibu sudah diba, tuh sipak-sipangan, satu udah reparasi ini. Kepingin dibuat berjalan-jalan, lanjut ke pariwisata. Kali sudah ibu tuh apa? Diulah udah, tong gak suci kirim nih, berbulan Madura, tong digosok ya bitia, baru butuh. Apabila itu yang terjadi, berarti karena terpaksa, sudah pasti hasilnya tidak maksimal. Siapapun kita, mungkin pekerjaan kita membosankan. Karena itu aja setiap hari membosankan. Maka agar pekerjaan itu bisa mengasihkan, buatlah itu seperti hobi. Boleh hobi jual memakai lasti sipi dan lut mulai zaman pagi sampai zaman sore, tak bosan deh. Masuk dia mesti tunggu tu silau dan lut hobi. Zaman pagi, zaman sore, lah coba berhubung setai. Isi terus jauh di dalam puasa ala hobi nih. Wah, harus kita main kerja tehuk kita, mana habis baik amalina, pasti semua itu akan menyenangkan. Yang kedua, kita pelajari di sini di ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas. Semua rupanya tahu bahwa tidak selamanya dia bisa bekerja. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi. Ketika musim panaslah mereka bisa bekerja, mengumpulkan makanannya. Di musim yang lain, mereka tahu tidak bisa. Maka ketika musim bisa bekerja, mereka bekerja sebaik-baiknya. Kita pun demikian sesungguhnya. Tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada waktunya kita sehat bisa bekerja, ada waktunya kita sakit tidak bisa bekerja. Sudah pasti kita semua akan tua. Ketika sudah tua tidak mampu lagi bekerja, tenaga sudah berkurang, padahal tanggungan semakin banyak. Artinya mumpung kita masih muda sekarang, sesungguhnya itu kesempatan besar bagi kita bekerja untuk mengumpulkan segala sesuatu kebutuhan kita di hari-hari akan datang. Tidak semuanya hari muncul, terkadang juga hari malam. Dapatan nama rombas-rombas besudi. Buido di piga-piga tamajo melimpah pacariata tak terusi. Ada butikiran non berak songon ibe. Isi makiri pita arwah masa corona yang betul satu yang so jelas lebih. Aku tak botolnya 2 tahun sebelum masa corona, berpikir naikkan bekerja keras kita 2 tahun sebelum asal juta corona, bu kita dijago menak, lengkap sudah nimo. Isi apa botol-botol kita masa corona. Dapatan nama musim domar waktu di sudi. Semua rupanya tahu itu dan dia menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang mau kita pelajari di sini? Yang kedua, pakailah waktumu semaksimal mungkin. Mari kita pakai waktu kita, mumpung masih kita sehat, mumpung masih ada pekerjaan, mumpung masih orang lain memberikan kita pekerjaan, mumpung hal-hal positif lah kita gunakan itu semaksimal mungkin. Karena rupanya nantinya ada saatnya kita tidak bisa lagi seperti yang sekarang ini. Perlu juga kita sadari bahwa setiap transformasi dalam kehidupan kita butuh biaya. Artinya setiap perubahan dalam hidup kita membutuhkan biaya. Kalau kita ingin istri kita awet muda, kita cantik, butuh biaya. Kalau kita kepingin anak kita pintar, itu juga butuh biaya. Baik panguli anak kita ada panguli buru butuh biaya. Jadi itu sudah butuh biaya. Dengan menyadari setiap transformasi dalam hidup kita butuh biaya, maka tentulah sejak saat ini, mumpung masih ada waktu, mumpung masih sehat, mumpung masih ada pekerjaan, kita akan seperti tersebut mengumpulkan segala sesuatunya sekarang untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, di ayat 8 bagian B, dia mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Namanya waktu panen, poya-poya atau bersenang-senang. Kita juga demikian manusia. Kalau baru gajian, biasanya kita berubah. Artinya agak berbeda dari biasanya merasa muda tua. Itu hal yang umum. Tua pula orang target si mah itu 50 juta, ada orang mau pacaran 100 juta.
harga 100.000 itu. Nak peropat cari 100 juta malapak menaksir dia. Dengan mengerti berkata cukup, maka dari disitulah kita juga menggunakan kesempatan untuk mengumpulkan persediaan kita di hari depan, karena semua itu butuh biaya. Inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Maka jangan lagi kita seperti orang lain. 2 kali tadi di sini Rasulullah berkata, hai pemalas. Ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, meletak tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Sesungguhnya tidak ada kita yang diciptakan Tuhan dengan maksud agar menjadi orang miskin. Jadi mau susah pehitan wain, mau bagus pehitan wain, tak Tuhan tanah salah. Udang tarokon ini mah harus sidang, ngana situ harus ikon na pugusong. Tangaroknya di tempat dewata kita, bahwa maksud asanat pugus. Begitu kita lahir rupanya, Tuhan telah mengaruniakan benih yang harus kita tumbuh kembangkan dalam diri kita agar kita sanggup menghidupi panggilan. Apa panggilan Tuhan kepada kita? Melakukan kebaikan, agar kita melakukan yang terbaik. Sering dengan itulah perlu kita redupkan apa yang tertulis dalam Amsal 22:29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hidup. Ternyata orang cakap dalam pekerjaannya, dia akan duduk bersama raja-raja. Tetapi orang yang tidak cakap atau orang yang bermalas-malas, dia akan duduk bersama orang terhina. Kalau cakap kita bekerja, pos marawata, batu itu hatta ngerikuti di kita. Las ICP mengalok karejo di kita. Ikon lantabai nama alok karejo, ada di beda kita bijak dalam bekerja. Ada yang mau hodok itu, maus demarisan, maus mengersi, alang-alangat terus. Las pamilit tajui karejo, mulai mau utang, nabi terus. Maka setiap kita, baiklah menjadi orang yang cakap. Yang kedua, Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jangan kita hanya melihat dari buntutnya apabila ada saudara kita atau teman kita yang hidupnya lebih hebat, lebih mencukupi dari kita. Mungkin ada teman kita satu sekolah dulu, sekarang sudah anggota dewan, sekarang sudah orang kaya, sekarang dia sudah bisa terbang ke sana ke sini. Padahal dulu ketika di sekolah dia ada paling bodoh, tapat cokok berdua, ibak, sini untuk dikisimpi laju. Habis mulai ini mana anggota DPR? Mau Rainan, habis hitam. Si Patrick terganti, hebat dia. Jangan hanya bentuknya kita lihat, kita perlu ketahui dia bisa menjadi seperti itu, dia bisa duduk di kursi itu, dia bisa menikmati jabatan itu, pasti juga menghadapi berbagai tantangan, masalah dan persoalan. Tetapi orang yang tangannya rajin dalam bekerja, dia akan memiliki kekuasaan. Rahasianya berarti ringkas di nasi dari bangun daun-daunan, yang bijaksana nasi dari bangun daun-daunan, ujung mana nasi dan posisi. Kita pun bisa seperti itu. Kenapa tidak bisa? Sejak saat ini rajinlah bekerja. Ulang modoh-hodoh, ulang marang-anangan, ulang alak Facebook, ulang alak kumpul, ulang alak di habis waktu. Rajinlah bekerja, pakai waktu. Rupanya orang yang tangannya rajin akan memegang kekuasaan. Yang terakhir kita lihat dari di episode kita di Kolose 3 ayat 23 sampai ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Kalau kita lihat hasilnya tak banyak, tidak maksimal, tetapi bekerja seperti untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan artinya kita tulus dan ikhlas bekerja. Senasa rohama, unang terpaksa, unang diatur-atur. Nak berang budak kasih nata bereng wae. Tidak nak dia bisteli, karena Tuhan telah sediakan rupanya bagi kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi